Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini yang akan saya bahas yaitu mengenai operasi dasar matematika. Pada operasi dasar matematika terlebih dahulu yang harus kita kenali yaitu mengenai bilangan bulat atau integers. Jadi dalam matematika terdapat dua jenis bilangan bulat yang dibagi menjadi bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Untuk contoh bilangan bulat positif, contohnya adalah plus 2, plus 12, plus 24, dan lain-lain. Yang umumnya kita menyebutkan tanpa menyebutkan tanda plusnya atau tanda positifnya. 2, 12, 24, dan lain-lain. Nah, selain bilangan bulat positif, kebalikannya ada bilangan bulat negatif. Sebagai contoh, minus 2, minus 12, minus 24. Yang dimana di depannya dicantumkan sebuah tanda minus atau tanda negatif. Nah, kemudian untuk operasi hitung atau arithmetic operation. Jadi pada operasi hitung mempunyai 4 dasar. Dasar-dasarnya adalah penambahan atau add, subtract atau pengurangan, multiply atau perkalian, dan divide atau pembagian. Jadi hanya 4 dasarnya untuk operasi hitung: tambah, kurang, kali, dan bagi. Nah, untuk operasi penambahan dan pengurangan, tanda-tanda berbeda akan digabungkan dalam perhitungan. Tanda-tanda yang mana sih yang dimaksud? Nah, sebelumnya harus kita ketahui bahwa tanda-tanda yang berbeda, yang dimasukkan adalah tanda positif dan tanda negatif. Nah, jika tanda positif dan negatif itu bertemu dalam sebuah operasi penambahan atau pengurangan, maka hasil keseluruhannya akan menjadi negatif. Sebagai contohnya seperti ini. Nah, 4 tambah minus 3. Nah, ada 2 tanda di sini yang saling bertemu, yang berdekatan. Tanda plus dan minus. Tandanya berbeda, bertemu atau digabungkan. Maka hasilnya akan menjadi negatif sesuai pernyataannya. Nah, jadi 4 ditambah minus 3 itu sama dengan 4 kurang 3, maka hasilnya 1. Nah, sedangkan untuk tanda-tanda yang sama, plus bertemu dengan plus atau negatif ketemu dengan negatif, jika digabungkan hasil keseluruhannya akan menjadi positif. Sebagai contoh, 4 dikurang minus 3. Nah, tanda yang dimaksud di sini adalah tanda kurang di sini yang sama dengan tanda minus di sini, saling bertemu. Minus, tanda kurang di sini minus. Bertemunya ini akan menghasilkan plus. Jadi 4 dikurang minus 3 sama dengan 4 ditambah 3, di mana hasilnya adalah 7. Oke, jika tadi yang kita bahas yaitu pada penambahan dan pengurangan, sifatnya jika tanda-tandanya bertemu. Nah, untuk sekarang yang kita bahas yaitu untuk sifat pada perkalian dan pembagian. Nah, jika masih diingat tadi, pada penambahan dan pengurangan ketika tanda-tanda bertemu, ya di sini
ketika tanda-tandanya bertemu pada penambahan maupun pengurangan. Nah, sedikit berbeda di perkalian dan pembagian. Pernyataannya adalah ketika angka-angka memiliki tanda yang berbeda. Jadi angka-angkanya yang memiliki tanda berbeda. Bukan tanda ketemu tanda, tapi angka-angka yang memiliki tanda. Jadi tanda pada angka pada perkalian dan pembagian. Jika tanda pada angka tersebut berbeda tentunya plus dengan minus, maka jawabannya pasti negatif. Tetapi jika angka-angka tersebut memiliki tanda yang serupa, satunya plus, satunya juga plus, ataupun satunya minus, satunya juga minus angka yang satunya, maka jawabannya pasti positif, baik pada perkalian maupun pembagian. Nah, sebagai contoh, untuk contoh perkalian, nah di sini 4 ini plus, 3 ini minus. Ketika angkanya memiliki tanda berbeda, harusnya negatif. Maka di sini 4 dikali minus 3 pasti minus 12. Nah, atau di sini perkalian dengan tanda yang sama, minus 4 dikali minus 3. Minus ketemu minus pada perkalian, maka hasilnya plus 12. Nah, untuk contoh pembagian, 4 dibagi minus 3, maka hasilnya pasti minus 4/3. Sedangkan untuk tanda yang sama bertemu, minus 4 dibagi minus 3, pastinya menjadi plus 4/3. Ataupun kalau mau disederhanakan, 1/3. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas beberapa operasi dasar, yaitu penjumlahan atau penambahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Nah, jadi untuk operasi dasar bilangan untuk materi ini, kita tidak akan membahas soal-soal bagaimana menghitungnya saja, ya. Jadi tidak bagaimana menghitungnya saja, tapi kita akan bahas lebih ke menurunkan hitungannya seperti apa. Maksudnya dalam bentuk soal cerita, nah bentuk perhitungannya seperti apa. Dari soal cerita ke bentuk perhitungannya, baru kemudian kita lakukan perhitungan. Jadi akan kita mulai dari penjumlahan. Nah, di sini saya punya soal. Misalkan terdapat 2 buah material baja ST37 yang mempunyai berat yang berbeda. Material pertama memiliki berat 1458 gram, sedangkan material kedua memiliki berat 2374 gram. Berapa total berat kedua material tersebut? Nah, langkah awalnya seperti apa? Nah, di sini kita gunakan yaitu penjumlahan bersusun pendek dengan menyimpan. Mungkin sudah familiar semua dengan cara ini. Nah, kita identifikasi dari soal berapa total berat. Total berat artinya jumlah dari berat kedua material tersebut. Kita bisa tahu dari pertanyaannya bahwa ini adalah penjumlahan atau penambahan. 2 buah material, yang pertama beratnya 1458 dan yang kedua adalah 2374. Sehingga jika kita buatkan dalam bentuk matematisnya menjadi seperti ini. Oke. Untuk cara menghitungnya seperti apa? Tentunya kita harus menghitung dari satuan. Dari satuan baru puluhan, ratusan, terakhir baru ribuan. Jadi dari urutan yang paling belakang. Yang pertama, 8 ditambah 4, 12. Nah, untuk penjumlahan
kita tuliskan di sini angka belakangnya saja. Karena 12. Nah, 10-nya kita letakkan di mana? 10 itu kan merupakan temannya dari puluhan. Maka kita bisa letakkan 10-nya di sini. Kita tulis 1 atau 10 kalau di sini kan ya. Cuma nolnya tidak perlu kita tuliskan. Nah, kemudian artinya kita jumlahkan yang puluhan sekarang. 1 tambah 5 sama dengan 6. 6 tambah 7, 13. Maka hasilnya 13. Kita tuliskan angka belakangnya saja, 3. Nah, 10-nya di mana? Kita letakkan lagi di depannya, di atas sini, untuk menjumlahkan di angka ratusan. 1 tambah 4, 5 tambah 3, 8. Maka jumlahnya 8. Tidak puluhan ya, hanya 8. Nah, kemudian kita hitung sisanya. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Maka hasil total dari 2 berat material adalah 3.832 gram. Selanjutnya operasi pengurangan dengan cara pengurangan bersusun pendek dengan meminjam. Jadi untuk pengurangan ada kalanya angka yang di atas itu kurang sehingga harus meminjam dari sebelahnya. Biasanya misalkan satuan meminjam pada puluhan. Sebelumnya untuk contoh soalnya seperti ini. Nah, terdapat sebuah material baja ST37 yang mempunyai berat 3.520 gram. Material tersebut kemudian dipotong sebanyak 1.475 gram untuk dilakukan proses permesinan. Jadi material yang awalnya beratnya 3.520 gram dipotong, yang dipotongnya sebanyak 1.475 gram. Nah, untuk pertanyaannya berapa berat material yang tersisa? Artinya yang tidak terpakai. Nah, jika kita melihat soal ada 2 angka di sini, 3.520 dan 1.475. Asalnya adalah 3.520, yang digunakan 1.475. Berapa yang tersisa? Artinya bentuk matematikanya adalah 3.520 dikurang 1.475. Nah, bagaimana pengurangan bersusun pendek dengan meminjam ini? Nah, jika kita lihat seperti halnya pada penjumlahan, yang kita lakukan perhitungan harus kita lakukan dari belakang. 0 dikurang dengan 5. Nah, ini kan tidak bisa. Maka disebutkan harus melakukan peminjaman. Nah, kita pinjam dari angka 2 ini. Dari angka 2, maka saya pinjam 1 dari angka 2. Berarti dari awalnya 0 sekarang menjadi 10. Ya. Nah, sehingga 10 dikurang 5 nilainya adalah 5. Oke. Sehingga angka 2 di sini karena sudah dipinjam oleh 0, maka tersisa berapa? Tersisanya hanya 1. Nah, 1 dikurang 7 itu tidak bisa. Artinya dia harus meminjam juga pada sebelahnya, angka yang lebih besar. Di sini kan angkanya puluhan, kita harus meminjam dari yang ratusan. 5 kita pinjam 10-nya, sehingga kalau kita pinjam 10-nya dari sisanya 1 jadinya 11. 10 ditambah 1, 11 dikurang 7, 11 dikurang 7 nilainya adalah 4. Oke, tadi 5-nya sudah dipinjam, tersisanya berapa? 4, karena sudah dipinjam 1. 4
dikurang 4, maka hasilnya 0. Ya, 4 dikurang 4, tidak perlu meminjam karena sudah cukup. Dan yang terakhir 3 dikurang 1, hasilnya 2. Maka berat material yang tersisa adalah 2045 gram. Nah, baik, seperti itu untuk pengurangan. Selanjutnya kita beralih pada perkalian. Ya, operasi perkalian yang kita gunakan di sini metodenya adalah perkalian bersusun. Untuk contoh soalnya sebagai berikut. Seorang dosen meminta bagian logistik untuk memotong material baja ST42. Material yang diminta seberat 76 gram, sebanyak 25 buah. Berapa berat material keseluruhan? Nah, kita identifikasi terlebih dahulu sehingga kita bisa mendapatkan perhitungan matematisnya. Nah, di sini material yang diminta itu seberat 76 gram masing-masing, artinya banyaknya adalah 25 buah. Maka dalam bentuk matematis kita bisa tuliskan 76 untuk satu buahnya dikalikan dengan 25, karena yang diminta adalah 25 buah, sedangkan yang dipertanyakan adalah berapa berat material keseluruhan. Nah, bagaimana cara menggunakan perkalian bersusun? Nah, kita lihat terlebih dahulu pada pengkali yang di bawah 25 ini ada dua angka, 25. Ada satuan dan puluhan. Artinya nantinya ada dua susun. Tentunya harus dimulai dari belakang. 5 dikali 6 hasilnya adalah 30, maka yang kita tuliskan itu nolnya saja. 30-nya di mana? Kita simpan terlebih dahulu karena masih ada perkalian 5 dengan angka di depannya, yaitu 5 dikali 7, di mana hasilnya adalah 35, sehingga 35 ditambahkan dengan 3 itu 38. Karena 3-nya sudah kita pakai, maka kita coret. Nah, untuk yang selanjutnya perkalian angka 2-nya, puluhannya. Nah, untuk puluhan kita mulai satu langkah lebih depan ketimbang susunan pertama. Maka kita mulai dari bawah angka 8, angka yang kedua. 2 dikali 6 12, kita tuliskan angka 2-nya saja, satuannya. Untuk satunya seperti apa masih kita simpan. Oke, karena masih ada perkalian dengan angka di depannya, yaitu 2 dikalikan dengan 7, di mana nilainya adalah 14. Nah, jangan lupa ditambahkan dengan yang kita simpan tadi, 1. 14 ditambah 1 hasilnya adalah 15. Nah, kemudian selanjutnya langkah berikutnya adalah menjumlahkan ke bawah. Ya. Menjumlahkan ke bawah sehingga hasilnya 1900 ya, dalam gram. Untuk materi terakhir pada operasi dasar yaitu tentang operasi pembagian, di mana metode yang kita gunakan sama dengan yang lainnya, yaitu metode pembagian bersusun. Nah, untuk contoh soalnya sebagai berikut. Seorang mahasiswa mempunyai material dengan berat total 1968 gram. Jadi total materialnya itu 1968 dalam gram. Nah, material tersebut akan dipotong menjadi 24 buah. Nah, dengan bahasa dipotong kita sudah mengetahui bahwa akan dibagi-bagi menjadi 24 bagian atau 24 buah. Baik, sehingga muncul pertanyaan, berapa berat material untuk satu potongannya?
Artinya satu potong setelah dipotong menjadi 24 buah dari 1968. Nah, dari soal ini bisa kita ketahui bahwa secara matematis kita bisa tuliskan seperti ini. 1968 dibagi 24. Nah, di sini akan saya bantu dengan perkalian 24 untuk memudahkan kita menghitung. Nah, selanjutnya untuk memulai menghitungnya, kita lihat di sini 24 untuk sebagai pembagi. Jika kita gunakan dua angka pertama 19, ini tidak memenuhi, artinya kurang dari 24, sehingga harus kita gunakan 3 angka pertama ya. Nah, 196. Nah, 196 dibagi 24. Perkalian berapa sih yang mendekati 196 pada perkalian 24? Nah, kita lihat 8 kali 24 itu 192. Maka mendekati, walaupun masih ada sisa di sini. Tidak masalah. Kita tuliskan 192 itu perkaliannya 8. Hasil perkalian 8 tadi kita letakkan di atas. Dan kemudian kita kurangi hasilnya tadi. 196 dikurang 192. Masih tersisa 4. Nah, untuk sisa 4 ini kan tidak mencukupi untuk dibagi oleh 24. Sehingga kita perhatikan kembali, ternyata masih ada sisa angka di belakang yang belum kita gunakan, angka 8. Kita turunkan angka 8-nya sehingga menjadi 48. Nah, berapa kali 24 sih yang mendekati 48? Nah, kita lihat di perkaliannya, ternyata 2 kali 24 hasilnya persis 48. Maka hasil 48 ini bisa kita letakkan di bawah, dengan sedangkan 2-nya di atas perkaliannya. Kemudian kita kurangi hasilnya sehingga hasil akhir di susunannya harus 0. Maka dengan hasil 0 di sini, pembagian yang kita gunakan itu sudah selesai. Maka hasilnya adalah 82. Jadi 1968 jika kita potong sebanyak 24 buah, untuk satu material potongannya adalah seberat 82 gram. Demikian tentang operasi dasar matematika. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi pada materi-materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.